Selamat malam jemaat Tuhan, mari berkumpul bersama dengan keluarga. Kita akan memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga. Kita berharap ibadah kita malam hari ini menjadi berkat untuk kehidupan keluarga-keluarga orang percaya. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang berkuasa, melalui penyertaan Roh Kudus-Mu, kami terus-menerus ingin diperbaharui sebagai keluarga orang Kristiani. Dan pada malam hari ini, melalui ibadah keluarga kami berkumpul bersama di rumah kami masing-masing. Kami akan beribadah dengan baik, sehingga pada akhirnya kami percaya ibadah kami menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan dari hidup kami, keluarga lepas keluarga, sepanjang hari ini. Mari Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu juga bekerja untuk kami bisa membaca firman Tuhan dengan baik dan kemudian merenungkan firman Tuhan bersama dalam keluarga. Sehingga pada akhirnya perilaku hidup kami, karakter hidup kami pada akhirnya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah saat ini kepada kami siap membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam ibadah keluarga malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amos, pasal 2, ayat 6 sampai dengan ayat 8. Amos pasal 2, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita memperhatikan apa yang tertulis dalam bacaan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang baru mendengar dan akan merenungkannya. Haleluya. Betapa bermanfaatnya kalau kita mau dengan kerendahan hati belajar dari pengalaman orang lain. Dan pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Apalagi kalau pengalaman orang lain itu adalah pengalaman yang buruk. Pengalaman buruk orang lain paling tidak kita bisa belajar untuk sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Dan yang utama, dari pengalaman buruk yang dialami orang lain, kita belajar untuk tidak meniru, melakukan perbuatan yang buruk. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sayangnya itu tidak terjadi dalam kehidupan umat pilihan Allah. Kita membaca bagian kitab Amos pasal 2 ayat 6 sampai 8. Kita akan melihat bahwa Amos menubuatkan tentang inventarisir
kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Allah. Namun sebelum kita sampai kepada bacaan kita, mari kita mengingat di pasal 1 sebetulnya ada pengalaman yang harusnya dapat menjadi sebuah pelajaran bagi umat pilihan Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat, yang buruk yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel. Pengalaman buruk dialami oleh bangsa di sekitar Israel, seperti bangsa Damsyik, orang-orang yang di Gaza, orang-orang yang di Tirus, orang-orang yang di Edom, Amon, dan juga Moab. Di pasal 1 dijelaskan bahwa mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam inventarisir itu, Amos menyampaikan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel itu tidak hanya 1, 3-4 kejahatan. Dan itu sampai 8 kali disebutkan dalam tulisan bacaan kita. Bahkan termasuk di ayat yang kita baca malam hari ini. Sayang sekali, pengalaman buruk itu nyatanya ditiru oleh bangsa Israel. Pengalaman yang tidak baik itu ternyata juga dilakukan oleh orang-orang atau bangsa pilihan yang seharusnya mereka tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Inilah yang cukup memprihatinkan kalau kita membaca teliti bacaan kita malam hari ini dalam perenungan kita. Kita akan melihat bersama apa yang diinventarisir oleh Nabi Amos ketika menyampaikan kesalahan umat Allah itu juga 3-4 kejahatan. Paling tidak ketika kita membaca ayat 6 sampai dengan ayat 8, ada 3 kejahatan yang dilakukan oleh umat pilihan Allah. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah, dikatakan dalam bacaan kita, mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Penindasan terhadap orang yang lemah, itulah yang dilakukan oleh penguasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Amos ada di zaman kekuasaan Raja Uzia dan juga Raja Yerobeam. Kita ketahui bersama dalam sejarah bahwa dalam tulisan 2 Tawari 26, Uzia seorang raja yang angkuh, yang pada akhirnya mendapatkan hukuman dan kena kusta. Itu yang dialami oleh Uzia. Sedangkan penguasa atau Raja Yerobeam, karena belas kasihan Allah lah, Yerobeam bisa selamat dari malapetaka. Dua penguasa ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, awalnya mereka berkuasa sangat baik, karena memang pada waktu itu, zaman itu, keadaan politik sedang dalam keadaan aman, perekonomian juga dalam keadaan baik. Tetapi nyatanya kehidupan mereka tidak sebaik dengan keadaan ekonomi dan politik, utamanya dalam kehidupan moral. Yang pertama jelas penindasan terhadap orang lemah itu ditiru dan dilakukan juga oleh bangsa yang mengenal Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kejahatan orang atau bangsa yang mengenal Allah dalam hal ini yang dilakukan oleh Israel, yang ternyata sama jahatnya dengan bangsa-bangsa lain di sekitar Israel, yang sudah disebutkan lebih dahulu dalam pasal 1 kitab Amos. Yang kedua adalah di ayat 7 disampaikan, anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda. Tersampaikan di sini ada kejahatan amoral terkait dengan seksualitas.
Dan itu merupakan kejahatan yang sangat buruk pada zaman itu. Dan itu disuarakan oleh Nabi Amos, merupakan bagian dari kejahatan bangsa Israel. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kejahatan yang diinventarisir oleh Nabi Amos adalah di ayatnya yang ke-8, mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang. Apa yang tersampaikan? Kejahatan bangsa Israel, bahwa mereka berpaling dari Allah, menyembah berhala. 3 kejahatan ini yang disebutkan dan dipaparkan oleh Nabi Amos, yang dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan oleh bangsa yang mengenal Allah. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa melihat bersama bahwa kalau Nabi Amos menyuarakan dengan keberaniannya bahwa Tuhan tidak akan pernah kompromi terhadap segala macam bentuk kejahatan, bahkan yang dilakukan oleh bangsa pilihannya sendiri. Kalau itu adalah sebuah kejahatan, maka apa yang dikatakan di ayatnya yang ke-6, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, bahwa kejahatan akan mendapatkan konsekuensinya. Tuhan tidak pernah kompromi sekalipun itu dilakukan oleh bangsa umat pilihannya sendiri. Keangkuhan, penyembahan berhala, penindasan terhadap orang lain, bahkan kejahatan seksual, itu merupakan kejahatan di mata Allah, dan itu akan mendatangkan penghukuman termasuk kepada bangsa Israel. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebetulnya malam hari ini ingin mengingatkan kita selaku pembaca firman Tuhan. Ternyata kenyamanan, kenikmatan sebuah bangsa dari sisi ekonomi itu ternyata tidak difungsikan secara tepat, khususnya dalam kehidupan sosial. Perekonomian baik tidak dibarengi dengan kehidupan sosial yang baik. Dan ini sangat kontras. Dan ini juga terjadi dalam kehidupan umat pilihan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita pada malam hari ini sebetulnya adalah, beranikah seseorang, bahkan saudara dan saya, yang merupakan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk mengutarakan, menginventarisir keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan, perilaku-perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Amos dalam hal ini mewakili pembaca untuk hari ini dengan berani berterus terang kepada Allah, apa yang sudah kita buat yang tidak berkenan kepada Allah, utarakan saja itu dengan transparan. 1, 2, atau 3 perilaku jahat yang kita lakukan sepanjang hari ini. Mari dalam pengakuan kita, dalam doa kita kepada Tuhan, seharusnya itu terutarakan untuk kemudian mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini menegur kita sekalian bahwa seringkali kejahatan yang dilakukan seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang katanya dalam tanda kutip sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi ternyata melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini, paling tidak
Kita boleh memperbaiki kehidupan di masa depan kita, terlebih pada hari esok. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama, beranilah untuk menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan, apapun itu bentuknya. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, mari belajar. Kalau kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan kejahatan. Berarti yang seharusnya adalah jangan sampai satu kali juga kita melakukan kejahatan. Mari hidup belajar untuk melakukan hal yang baik. Mari hidup untuk lebih baik daripada hari kemarin. Tinggalkan perilaku-perilaku kejahatan dan perbaikilah kehidupan kita. Dan pada akhirnya malam hari ini kita bisa boleh memahami bersama betapa Tuhan sangat sabar ketika menyebut tidak hanya 3, bahkan 4 kejahatan umat pilihannya dilakukan. Malam hari ini kita semakin menyadari kita punya Tuhan yang begitu sabar untuk menanti pertobatan setiap orang percaya. Dia menunggu saudara dan juga saya untuk meninggalkan kejahatan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa tersampaikan bagi seluruh keluarga Kristiani, baik dari usia anak-anak sampai usia lanjut, bahkan orang tua. Kita bersama-sama belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati usaha kita untuk tidak melakukan kejahatan sekarang dan seterusnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak setiap keluarga untuk bernyanyi, memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 251, Maju Berjuanglah Terus. Kita nyanyikan bait yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Kita sungguh berbahagia malam hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi, dan saatnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari saya mengajak setiap keluarga
untuk berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bersatu dalam doa. Kami cukup mengenal Tuhan kami sampai dengan hari ini, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kami, yang sungguh sangat memberikan banyak kesempatan kepada kami untuk memperbaiki kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan, karena ada begitu banyak waktu yang panjang yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk menyadari kesalahan kami, untuk berani menginventarisir dan menyebutkan apa saja kesalahan yang sudah kami buat sepanjang hari. Supaya dari dalamnya kami boleh mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dan pada akhirnya kami hidup jauh lebih baik dan berjuang untuk tidak meniru yang salah. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada malam hari ini, firman Tuhan sudah menyegarkan kembali kehidupan rohani kami, kehidupan iman percaya kami. Sungguh bahwa tidak ada kompromi di hadapan Tuhan, sekalipun itu dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau itu perbuatan yang jahat, maka Tuhan akan memberikan konsekuensi dari setiap tindak kejahatan kami. Terima kasih kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Mari Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus-Mu, kami terus akan memperbaiki kehidupan kami. Kami harus meningkatkan kewaspadaan kami untuk tidak berperilaku seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini. Dan saatnya Tuhan, setiap kami keluarga lepas keluarga yang saat ini berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan, kami akan menaikkan beberapa permohonan kepadamu. Kami saat ini sedang terus berusaha untuk memperbaiki kehidupan kami. Baik itu kehidupan ekonomi kami, baik itu dalam kehidupan relasi kami antar anggota keluarga, bahkan antar keluarga jemaat Tuhan. Bahkan kami terus saat ini sedang berjuang untuk bisa melakukan persekutuan pelayanan dan kesaksian jauh lebih baik dari hari kemarin. Ya Tuhan, dalam usaha dan perjuangan kami mohon kepada Tuhan, Engkau selalu akan hadir untuk memberkati kehidupan kami. Ketika kami berjuang terus hari ini, besok, dan seterusnya, kami mohon Tuhan, kami terus bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan semakin menyemangati kami untuk bisa lebih baik dari hari ini. Terima kasih Bapa. Kami pastikan besok hari dan seterusnya hanya kuasa Tuhan yang harusnya menguasai kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mau menyerahkan kepada Tuhan untuk setiap kepala keluarga. Tuhan akan memberkati mereka dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk memimpin keluarganya, istri dan anaknya. Untuk bekerja dengan baik, menghasilkan segala sesuatu untuk mencukupi kehidupan keluarga. Dan yang terpenting adalah ketika setiap orang yang disebut Bapak, kepala keluarga, mampu menjadi teladan bagi kehidupan keluarganya. Tuhan memberkati setiap kaum Bapak. Kami juga mau berdoa untuk setiap ibu yang Tuhan berikan kepada mereka kemampuan untuk memanage kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati
Dalam kesehariannya berikan kesehatan dan kekuatan serta kesabaran untuk mendampingi perjalanan kehidupan keluarga. Kami juga mau berdoa saat ini untuk orang tua. Para orang tua yang Tuhan masih hadirkan dalam kehidupan keluarga-keluarga orang percaya. Tuhan berkati setiap orang tua dalam kehidupan mereka, sekalipun usia mereka lanjut, tetapi biarlah mereka tetap menjadi contoh bagi setiap orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Berkati para orang tua kami. Kami berdoa juga untuk anak-anak, Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan dan perjuangan mereka menjalani kehidupan. Bagi mereka yang saat ini berjuang di sekolah-sekolah mereka, menempuh pendidikan dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka. Ingatkan mereka untuk tetap bertekun di dalam Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, anak-anak kami yang saat ini sudah berkeluarga, bahkan sudah bekerja, mendapatkan kemapanan secara ekonomi. Ingatkan mereka semua ya Tuhan, supaya mereka tetap melihat bahwa apa yang mereka terima itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Untuk setiap anggota keluarga kami sudah menyampaikan harapan kami. Di atas segalanya itu, kami mohon Tuhan, berkatilah setiap keluarga-keluarga orang percaya, sehingga mereka semua mampu untuk menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar, bahwa kehidupan Kristiani memang berbeda dari apa yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga saat ini untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit, yang ada di rumah-rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Tuhan, berikan pertolongan-Mu dan pendampingan-Mu bagi mereka. Saat ini kami mau berdoa juga untuk pergumulan yang kami hadapi saat ini. Belum terselesaikan ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya akan berakhir. Karena kuasa-Mu jauh lebih besar dari setiap hal yang kadangkala kami ragukan dalam hidup ini. Tuhan, berkatilah hidup kami hari ini dan seterusnya. Inilah rangkaian syafaat kami kepada Tuhan malam hari ini melalui ibadah keluarga. Jika ada hal yang akan disampaikan secara khusus dari setiap anggota keluarga, mari dengarkan seruan doa kami, ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kami serahkan doa kami. Dan kami akan berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sempurnalah ibadah kita malam hari ini, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan keluarga-keluarga jemaat Tuhan dari saat ini, besok sampai selama-lamanya.